Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Sophia Marpaung dari kelas 11 PMI 4 dan di sini saya akan mempresentasikan penyelesaian masalah barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelumnya kita perlu mengetahui beberapa informasi umum mengenai barisan dan deret geometri. Yang pertama, barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan atau rasio yang sama, sehingga kita dapat menuliskan rumus barisan geometri itu menjadi UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 dan R atau rasio sama dengan UN tambah 1 per UN. Yang kedua adalah deret geometri. Jadi deret geometri merupakan hasil penjumlahan pada barisan geometri tersebut. Sehingga kita dapat menuliskan rumusnya sebagai berikut. Yang pertama ada Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 dengan R lebih besar dari 1. Yang kedua ada Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R dengan R lebih kecil dari 1. Yang selanjutnya sekarang kita bisa masuk ke pembahasan kasus-kasus yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Jadi kasus yang pertama itu adalah seorang warga Spanyol mengambil sebotol air dari sebuah danau di Spanyol untuk diteliti. Ternyata sebotol air tersebut mengandung 100 bakteri Vampircoccus yang akan dikembangbiakkan di laboratorium. Nah, satu bakteri Vampircoccus akan berkembang biak menjadi 2 setiap 30 menit. Namun, pada jam ke-6 terjadi sebuah gangguan eksternal sehingga bakteri-bakteri tersebut tidak dapat berkembang biak. Bakteri Pampircoccus kembali berkembang biak pada jam ke-7. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak bakteri Pampircoccus yang akan dihasilkan setelah didiamkan selama setengah hari atau 12 jam di laboratorium? Jadi dari soal ini kita ketahui bersama bahwa kita dapat menyelesaikannya menggunakan konsep barisan dan deret geometri. Kita juga tahu bahwa di sini ada dua kondisi yang akan kita bagi menjadi dua kasus, sehingga kita dapat menyelesaikan kasus ini dengan baik. Oke, kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Kasus yang pertama itu adalah jumlah bakteri mula-mula hingga jam yang kelima. Jadi kita dapat dua hal yang diketahui dari soal pada kasus ini. Yang pertama adalah jumlah bakteri mula-mula sebagai suku pertama atau A, yaitu 100. Yang kedua adalah pertambahan bakteri setiap 30 menit sebagai rasio atau R, yaitu 2. Kemudian pada kasus yang kedua adalah jumlah bakteri jam ke-7 hingga jam ke-12. Yang pertama diketahui dalam soal pada kasus ini adalah jumlah bakteri pada jam ke-5 sebagai suku pertama. Jadi kita memperolehnya dulu di penyelesaian kasus pertama, baru kita dapat menyelesaikannya pada kasus kedua. Yang kedua adalah pertambahan bakteri setiap 30 menit sebagai rasio atau R, yaitu 2. Masih sama seperti kasus 1 sebelumnya. Kita juga perlu mengingat bahwa 1 jam itu adalah 2 kali 30 menit, maka jumlah bakteri mula-mula hingga jam kelima dapat kita sebut sebagai S10, dan jumlah bakteri jam ke-7 hingga jam ke-12 kita sebut sebagai S12 karena dari mula-mula ke jam kelima itu ada 5 jam, 5 jam dikali 2 sama dengan 10, terus dari jam ke-7 sampai ke jam 12 itu ada 6 jam, 6 jam dikali 2 ada 12 kali 30 menit. Kemudian kita masuk ke penyelesaian kasus 1. Kita masukkan saja langsung ke rumus Sn. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Kita gunakan rumus ini karena rasionya lebih besar dari 1, yaitu 2. Langsung kita masukkan yang telah diketahui sebelumnya. Jadi S10 sama dengan 100 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1 per 2 dikurang 1. S10 sama dengan 100 dikali 1023. S10 kita peroleh hasilnya 102.300. Di sini kita udah peroleh S10 102.300. Kita masuk ke kasus yang kedua.
Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Nah, langsung masukkan aja lagi rumusnya. Nah, di sini A-nya menjadi S10 yaitu 102.300 karena di situ berhentinya si bakteri berkembang biak dan lanjut lagi pada eh, pada jam yang ke-7. Ya, langsung kita masukkan S12 sama dengan 102.300 dikali 2 pangkat 12 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Ya, S12 sama dengan 102.300 dikali dengan 4.095 sehingga kita peroleh S12 itu sama dengan 418.918.500. Maka banyak bakteri Pamphirococcus yang akan dihasilkan setelah didiamkan selama setengah hari atau 12 jam di laboratorium adalah sebanyak 418.918.500 bakteri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan masalah yang kedua. Jadi, sebuah helikopter melaju di atas Kepulauan Raja Ampat dengan kecepatan yang selalu bertambah setiap 2 jam. Helikopter melaju pada kecepatan 200 km per jam pada 4 jam pertama. Kemudian helikopter melaju dengan kecepatan 300 km per jam pada 6 jam pertama. Pertanyaannya, berapakah rasio pertambahan kecepatan helikopter setiap jamnya? Dan juga berapa panjang lintasan yang akan ditempuh oleh helikopter tersebut dalam 8 jam pertama? Kita ketahui kembali bahwa ini merupakan masalah barisan dari geometri, sehingga kita dapat menulis sebuah pemodelan yaitu misalkan kecepatan pada 2 jam pertama adalah U1 atau A, yaitu suku pertamanya. Terus kecepatan pada 4 jam pertama adalah U2, yaitu suku kedua. Pada 6 jam pertama adalah U3 atau suku ketiga. Dan pada 8 jam pertama adalah U4 atau suku keempat. Sehingga kita peroleh karena di soal diberitahu suku kedua dan suku ketiga, sehingga kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Nah, UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Maka U2 sama dengan AR pangkat 2 dikurang 1. Sehingga karena di soal dikasih tahu U2-nya adalah 200, kita dapat peroleh persamaan yang pertama yaitu 200 sama dengan A dikali R. Dengan cara yang sama juga kita peroleh U3 sama dengan AR pangkat 3 dikurang 1, karena di soal juga sudah diberitahu U3 itu adalah 300, maka kita peroleh persamaan 2 adalah 300 sama dengan AR pangkat 2. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 pada persamaan 2. Dan persamaan 2 tadi ada 300 sama dengan AR pangkat 2. Dan ini bisa kita ubah menjadi 300 sama dengan AR dikali R. Nah, AR tadi pada persamaan 1 sama dengan 200, sehingga kita peroleh 300 sama dengan 200 kali R. Nah, R sama dengan 300 per 200, sehingga R sama dengan 3 per 2. Maka rasio pertambahan kecepatan helikopter setiap jamnya adalah 3 per di sini bukan setiap jamnya, setiap 2 jamnya adalah 3 per 2 karena dia bertambah kecepatan itu setiap 2 jam. Kemudian kita substitusikan nilai R sama dengan 3 per 2 untuk pada persamaan 1 tadi untuk menemukan nilai R. Sehingga kita dapat menuliskan sebagai berikut, 200 sama dengan A kali R, ini tadi persamaan 1. Terus kita substitusikan nilai R sama dengan 3 per 2, sehingga diperoleh 200 sama dengan A dikali 3 per 2, maka A sama dengan 400 per 3. Selanjutnya kita akan menentukan panjang lintasan yang akan ditempuh helikopter pada 8 jam pertama, atau kita juga dapat menyebutnya sebagai S4. Dan kembali lagi pada rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Dimana kita ketahui R atau rasionya lebih besar dari 1, yaitu 3 per 2. Langsung kita masukkan hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya. S4 sama dengan 400 per 3 dikali dengan 3 per 2 pangkat 4 dikurang 1 per 3 per 2 dikurang 1. S4 sama dengan 400 per 3 dikali 81 per 16 dikurang 1 per 1 per 2. S4 sama dengan 400 per 3 dikali 65 per 16 dikali 2. S4 sama dengan 50 dikali 65 per 3, sehingga kita peroleh S4 itu sama dengan 1083,33.
Maka panjang lintasan yang akan ditempuh helikopter pada 8 jam pertama adalah 1083,33 kilometer. Selanjutnya ada, kasus yang masalah yang ketiga yaitu seorang anak sedang bermain bola di rooftop rumahnya yang berada pada lantai 2 sejauh 10 meter dari tanah. Namun karena tidak sengaja bola tersebut jatuh sampai ke tanah sehingga bola tersebut terpantul kembali ke atas secara vertikal. Ternyata pantulan bola selanjutnya selalu mencapai 2/5 dari tinggi pantulan sebelumnya. Nah, pertanyaannya, pada pantulan ke berapakah agar bola tersebut mencapai tinggi kurang dari 1 meter dari tanah? Ketahui kembali bahwa penyelesaian masalah ini dapat kita lakukan dengan konsep barisan dan deret geometri. Kita misalkan tinggi lantai 2 dari tanah sebagai suku pertama atau A yaitu 10. Kemudian penurunan ketinggian bola pada pantulan selanjutnya sebagai rasio atau R yaitu 2/5. Sehingga kita dapat menuliskannya seperti ini, UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Karena kita mau cari pantulan keberapa atau suku keberapa si bola tersebut mencapai ketinggian kurang dari 1 M. Jadi kita dapat menuliskannya sebagai berikut, 1 lebih besar dari 10 kali pangkat N di 2/5 pangkat N dikurang 1. 1 lebih besar dari 10 kali 2/5 pangkat N dikali 5/2. 1 lebih besar dari 25 dikali 2/5 pangkat N. 1/25 lebih besar dari 2/5 pangkat N. Sehingga kita ubah ke bentuk desimal, kita peroleh 0,04 lebih besar dari 0,4 pangkat N. Dan ternyata 0,04 ini lebih besar dari 0,4 pangkat 4 atau 0,04 lebih besar dari 0,0256. Maka diperoleh nilai N yang memenuhi adalah 4. Maka bola tersebut mencapai tinggi kurang dari 1 meter dari tanah pada pantulan yang keempat. Jadi, 3 masalah dalam kehidupan sehari-hari sudah kita selesaikan dengan konsep barisan dan deret geometri, kita sampai pada bagian kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan dari penyelesaian, masalah-masalah tersebut? Belajar barisan dan deret geometri itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena banyak masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari kita yang dapat diselesaikan dengan konsep barisan dan deret geometri. Jadi sekian, penjelasan atau presentasi mengenai penyelesaian masalah, eee, barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari yang telah saya paparkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.